Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo lai Hai Rek, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode kesekian kalinya. Dan di episode kali ini aku akan apa ya? Kali ini aku gak mau ngebacain cerita horor yang dikirim teman-teman. Karena emang sebenarnya sih masih banyak banget sih cerita horor yang dikirim teman-teman. Cuma kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor aku kemarin. Tepatnya beberapa minggu yang lalu. Pengalaman gue explore di salah satu klinik aborsi terbengkalai yang terkenal di kota Surabaya. Nah, kalau kalian penasaran nih ya, kalian langsung aja cari, search aja di Google, itu banyak banget. Cluenya adalah klinik aborsi ilegal terkenal di Surabaya. Nah, nanti yang muncul adalah Dr. Edward gitu. Jadi gue mau cerita dulu ya, intronya dulu. Jadi di Surabaya dulu itu ada kasus bahwa ada salah satu klinik aborsi, klinik dokter yang melakukan aborsi secara ilegal. Dan pada saat itu dia ditangkap dengan tuduhan mengaborsi sekitar 2.000 janin selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun atau berapa gitu, aku lupa. Ada artikelnya. Nah, dia ditangkap di klinik keduanya di daerah Duku Kupang. Nah, yang gue explore ini di daerah rumahnya, yang kebetulan juga jadi klinik juga di daerah Gubeng gitu ya. Rumahnya itu lumayan gede, terus luas banget, ada 2 lantai dan bentuknya itu letter O, rumahnya itu ya letter O. Jadi tengah-tengahnya itu ada pohon gede kayak taman gitu, dan katanya di taman itu juga ditanamin dikuburkan janin-janin yang tidak berdosa itu katanya sih kayak gitu ya menurut rumornya. Nah, waktu itu gue explore itu kebetulan emang sore, karena emang kan gue dulu tuh kan sering banget explore-nya malam.
Tapi karena karena kondisi, bukan karena gue takut malam atau apa, enggak. Tapi karena suatu kondisi gue nggak bisa pulang malam-malam lagi, ya. Jadi gue eksplornya agak sorean. Karena emang agak begitu jarang yang eksplornya sore gitu. Gue eksplor sore dengan maksud karena gue minim banget dengan alat penerangan ya, belum bisa beli senter yang harga jutaan tuh. Terus banyak yang menghujat kalau senternya kurang terang yang gue punya, jadinya gue ambil sore biar kelihatan semuanya tuh. Biar biar pada saat gue explore itu terlihat sekelilingnya itu kelihatan banget. Nah, opening gue di dalam di teras itu gue kesana sama beberapa temen gue, ya kebetulan temen-temen dari podcaster juga, ada si Andri dari Lowbat Podcast, Mas Andi Satu Suro Activity, sama Angga Ngopi DC. Nah itu gue masuk sendiri nih karena emang gue tipe kalau orangnya suka sendiri. Gue kalau misalnya masuk explore gue nggak suka ditemenin, kayak gimana ya? Menurutku tuh kayak ribet banget gitu loh. Nggak bisa berekspresi, jadi gue harus sendiri dan mereka nunggu di luar sekalian ngejagain motor gitu kan. Pada saat gue explore itu belum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maksudnya nggak ada hal-hal yang janggal gitu ya. Nah tiba pada saat gue masuk di area belakang, yang area apa ya itu ya, kalau kalian lihat video aku di YouTube, di situ ada kayak ruangan banyak banget kaset-kaset film jadul yang kotak gede gitu. Terus ada TV jadul yang kayak di desaku itu ya, TV jadul banget hitam putih tapi ada tutupnya itu TV orang kaya itu coy. Nah di situ tuh gue kayak ngerasa kayak ada yang merhatiin. Jujur dari semua gue tempat explore, ini yang paling serem. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena efek di situ pas gue datang bulan, gue orangnya kayak bodoh amat gitu loh. Walaupun datang bulan gue tetap masuk ke tempat angker, karena gue mikirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun badan gue kotor, hina kayak gini ya, tapi gue kayak mikirnya it's okay, nggak masalah gitu loh. Kayak gue pengen membuktikan, memecahkan masalah bahwa kalau lagi haid itu datang ke tempat angker aman-aman aja gitu kan. Nah udah masuk tuh. Nah pas di belakang itu kayak ngerasa ada orang yang merhatiin di area sisi lorong yang banyak lemari-lemarinya. Jadi kalau kalian lihat videoku yang di awal itu gue ngelewatin lorong yang banyak lemari-lemarinya, yang gue nemuin majalah Donald Bebek. Nah itu papan gober. Nah itu gue ngerasa di situ ada yang nggak kayak merhatiin. Terus pas habis itu pindah ke area atas. Nah yang di area atas yang menurut aku horor itu di bagian kayak kamarnya Dr. Edward itu. Yang kamar mandinya ada bathtubnya pokoknya. Nah di situ gue kayak ngerasa aneh. Kayak ngerasa ada yang merhatiin juga. Pokoknya kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi jujur gue gak ngerasa merinding. Gue gak ngerasa kayak kayak hawa panas. Bukan panas sih, lebih ke engap. Cuma gue gak ngerasa kayak merinding banget gitu, enggak. Tapi gue kayak ngerasa ada orang yang ngikutin. Kan beda tuh kalau misalnya kita kayak misalnya nih lu diikutin orang. Kayak kerasa banget kan gitu loh, kayak gimana gitu loh. Jadi kalau gue ngeliat di mata ekor gue tuh kayak ada orang, siluet orang itu kayak mondar mandir ngikutin gue jalan kayak gitu. Itu gue nggak ngomong di channel YouTube gue karena gue waktu itu masih berpikiran positif. Nah habis itu gue di situ emang di situ lokasinya udah berantakan banget. Udah nggak tahu itu terakhir ditinggalin tahun berapa, tapi udah berantakan banget. Terus habis itu basah juga karena ngerembes air hujan.
dan lembab, karena emang tempat lembab itu yang paling disukain para kuntilinik ya itu. Terus gue jalan dan sampai pada akhirnya gue ke tempat area prakteknya di bawah deket garasi. Itu gue masuk di terakhir. Di situ banyak banget berkas-berkas arsip-arsip di lemari besinya yang tersusun rapi. Terus ada foto janin ya. Terus masih ada injeksi apa segala macam. Pokoknya masih banyak banget alat-alat prakteknya. Terus gue masuk ke area dalam. Di situ kayak ada tempat tidur, yang tempat tidur buat pasien gitu loh, buat diperiksa-periksa. Nah di situ gue ngerasa kayak ada orang yang ngintip di kamar mandi. Karena di dalam situ ada kamar mandi. Tapi gue nggak bilang di YouTube aku, di video aku nggak bilang. Karena sesuatu hal yang gue rasain itu gue selalu berpikiran positif. Oh mungkin gue halu nih. Oh mungkin apa nih. Gitu-gitu. Gue nggak pernah kayak ngegimik-gimik, anjir. Di situ ada bayangan coy. Di situ gue nggak pernah. Jadi kalau gue berasa gue ngeliat sesuatu pasti gue bilang. Tapi kalau gue nggak ngeliat ya gue nggak bilang gitu. Kayak gitu coy. Jadi kayak ngerasa gue di situ kayak ngerasa sesuatu hal yang nggak enak, yang janggal buat aku gitu. Sampai pada akhirnya gue selesai, gue closing, gue keluar. Habis itu gantian ada dari Mas Andi Satu Suro sama Andri Lowet Podcast tuh masuk ke dalam. Jadi gue nunggu di luar gantian, gue di luar sendirian nunggu kendaraan. Nah mereka semua masuk ke dalam. Nah katanya sih pada saat mereka masuk ke dalam, mereka ngerasa kayak nyampe di ruangan yang tempat aborsi itu, mereka kayak mencium bau anyir darah gitu. Nah ini yang jadi pertanyaannya adalah, lo nggak tahu? Karena posisinya itu apa ya? Gue mikirnya anyirnya itu emang karena hawanya di sana, atau mungkin karena gue posisinya waktu gue pertama masuk di situ gue dalam posisi datang bulan nih. Jadi kayak aromanya itu kayak menyerbak di sana sehingga kayak mancing-mancing para makhluk halus itu keluar semua kayak gitu. Jadi mereka kayak ngerasa, satu, dia ngecium aroma bau darah amis. Kedua, dia ngerasa kayak ada suara perempuan, tapi suaranya itu ada di lantai atas. Gitu. Suaranya itu kayak perempuan lagi nangis. Terus yang berikutnya, di area tengah yang kataku ada pohon, ada taman, mereka kayak ngedengar suara anak kecil lagi nangis. Nah, ini gua nggak tahu, ini real beneran apa enggak, atau memang mereka gimmick, atau mereka cuma ngada-ngadai. Padahal mereka nggak ngeliat, tapi kayak mereka kayak, iya gue lihat loh, iya gue dengerin loh, kayak gitu. Gue nggak tahu. Ya bukan percaya nggak percaya sih, tapi gue kayak nggak yakin kalau nggak gue buktiin sendiri gitu. Nah selesai dari situ gue pulang tuh. Karena kebiasaan gue nih ya, kalau pulang gue nggak pernah cuci kaki, nggak pernah kayak wudhu dulu terus ganti baju ya. Gue langsung rebahan tuh di kasur, ya udah kebiasaan sih dari zaman gue explore pertama sampai sekarang gue sering kayak gitu sih. Nah pas gue udah rebahan di kasur, tiba-tiba gue ngerasa kayak ada orang di ruangan tengah kamarku gitu, di rumahku. Gue ngerasa kayak ada orang jalan gitu, kedengeran banget, jelas banget. Nah gue panggil tuh mamaku. Aku kira kan mamaku tuh, tapi nggak mungkin dong tengah malam, ngapain juga mamaku ke atas kan. Tapi karena gue mikirnya masih positif, jadi gue manggil, mah, gue bilang gitu kan, mah, nggak ada jawaban. Ya udah gue keluar ngeliat nggak ada siapa-siapa. Wah
di situ gue ngerasa anjir merinding cuk gitu kan. Karena gue mikirnya gini, gue nggak apa-apa ketemu setan di luar, tapi jangan sampai tuh setan ngikut ke rumah. Gue nggak mau kalau itu ngikut ke rumah, kayak nggak nyaman banget kalau ngikut ke rumah gitu loh. Udah kan, gue diem gitu kan di kamar, gue diem, gue ngapain ya, main HP, menyibukkan diri, terus gue nyalain YouTube gitu kan, dengerin ini nonton SpongeBob gitu, dengan maksud supaya ada suasana rame gitu kan di kamar. Jam 1:15 kedengeran ada suara orang lagi kayak gini bilangnya, heh gitu-gitu 3 kali. Gue beneran sumpah gak bohong, dan gue belum cerita ke teman-teman, gue baru cerita ke podcast ini kan. Kayak ada suara manggil-manggil hey 3 kali, dan itu suaranya cewek. Itu lokasinya ada di depan pintu, dan posisi pintu itu gak gue tutup, gue buka, karena emang posisinya kucing gue waktu masih hidup itu suka riwa-riwi gitu, ngelihat anaknya gitu kan. Udah, wah mulai kacau itu kan, mulai gak tenang hidup gue itu. Gue buat tidur, gue dengan maksud supaya gue lupa gitu. Akhirnya ketiduran, terus besoknya gue chat di grup sama teman-teman, gue tanya nih, kalian ada ngerasa aneh nggak setelah pulang dari rumahnya Dr. Edward? Aku bilang gitu kan. Terus ada si Andre tuh bilang gini, ya mbak, kayak badanku tuh berat banget. Terus abis itu ini kayak kayak ada orang yang ngikutin aku gitu selama aku pulang, kayak ngikutin gitu sampai rumah. Jadi kayak rumah itu suasananya rame, padahal di rumahku tuh cuma tinggal bertiga doang. Aku, mamaku sama nenekku, dan posisinya mamaku sama nenekku tuh lagi tidur. Nah akunya kan lagi typing tuh buat podcast aku, Lobet Podcast. Nah itu kayak pas gue typing, kayak gue ngedengerin orang ngobrol gitu. Tapi suaranya pelan, cuma jelas banget gitu. Pelan tapi jelas. Kayak apa ya, bukan samar-samar tapi jelas banget, tapi suaranya pelan banget. Itu gue kayak ngerasa keganggu gitu. Tapi gue tahu kalau itu sebenarnya bukan orang, tapi pasti makhluk halus. Cuma nggak tahu ini makhluk dari mana, kayak gitu. Itu sih cerita dari Andri sih ya. Pokoknya gue mikirnya tuh kalau selama gue kayaknya nih rumah serem banget sih, sampai akhirnya ngebawa suatu energi negatif ngikutin kita sampai rumah. Kayak gitu-gitu deh. Serem sih. Tapi gue pengen ngelanjut lagi tuh explore ke lokasi itu pas malam hari. Nanti sih kalau gue udah punya center yang bagus. Secara kemarin gue explore di salah satu klinik terbengkalai di Surabaya juga, yang lokasinya lumayan bagus. Udah mau gue posting. Emang gue bikinnya malam. Ternyata kualitas gambarnya tidak bagus, tidak sangat bagus, jelek banget. Jadi mau nggak mau gue harus ngulang lagi dari awal, dan gue eksplornya sore tuh kayaknya besok nih gue bakal eksplor. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian penasaran, pengen ngeliat nih, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku nih ya, Dr. Edward itu. Dan jangan lupa kalau kalian penasaran banget gue explore malam hari, kalian komen yang sebanyak-banyaknya di DM. Di DM aja ya. Karena gue pengen lihat lu explore lagi malam-malam. Gimana tuh suasana horornya? Apakah lebih serem atau lebih serem sore gitu kan. Cuma kalau gue mikir ya, selama gue explore, gue dulu kan sebelum gue vakum explore itu kan gue pernah explore siang tuh. Kalau gak salah gue explore di rumah pembantaian Ngagel. Itu gue pernah explore malam sama siang. Gak siang banget sih, sore lah, jam 2 lah, siang lah. Nah waktu gue explore malam itu biasa aja hawanya. Tapi pas gue explore siang, gak tahu kenapa merinding bro.
Gue kira kalau gue ngerasain merinding itu pas malam hari, karena emang eksistensi setan-setan itu keluar pada aktif-aktifnya pas malam hari. Tapi pas di siang hari itu gak jauh kalah merindingnya. Lebih merindingan di siang hari dibandingkan malam. Makanya gue pengen banget kayak explore-nya itu siang. Ini bukan karena gue takut ya, sorry to say nih, bukan karena gue takut, tapi karena emang gue pengen memperlihatkan situasi lebih jelasnya view-nya di siang hari. Jadi biar teman-teman tuh tahu gitu loh siang hari, karena jelas banget masih ada matahari buat kita ngeliat sekeliling. Kayak gitu deh kurang lebihnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor tentang cerita aku explore di rumah sakit di klinik aborsi terbengkalai Dr. Edward. Jadi teman-teman semua, kalau kalian penasaran, kalian langsung aja mampir ke channel YouTube aku. Dan kalau kalian pengen ngedengerin cerita-cerita aku, kalian langsung aja dengerin podcast kisah horor selengkapnya. Oke? Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.